Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala berat. Apa itu trauma kepala berat? Yaitu cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Jenis cedera otak yang mungkin terjadi meliputi lebam jaringan yang sobek serta pendarahan. Cedera ini berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian, sehingga harus segera ditangani di rumah sakit. Tingkat keseriusan komplikasi yang mungkin terjadi juga akan semakin meningkat. Yang pertama, perubahan tingkat kesadaran, contohnya koma. Yang kedua, infeksi, fraktur tengkorak atau luka tusukan bisa menyobek lapisan jaringan. Pelindungan otak atau selaput otak sehingga bakteri bisa memasuki otak sehingga dan menyebabkan infeksi. Yang ketiga, peningkatan cairan cerebrospinal. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan dalam rongga kepala dan pengembangan otak. Kejang-kejang pengidap trauma kepala umumnya mengalami kejang dalam minggu pertama dan setelah cedera. Komplikasi ini bisa juga terjadi berulang-ulang kali, yang disebut epilepsi pasca trauma. Yang kelima, kerusakan pembuluh darah. Komplikasi ini bisa memicu stroke serta penggumpalan darah. Yang keenam, kerusakan saraf seperti kelumpuhan otak wajah atau kerusakan saraf mata. Yang ketujuh, gangguan intelektual, misalnya pada kemampuan mengingat, menyelesaikan masalah, berorganisasi, serta konsentrasi. Yang kedelapan, gangguan komunikasi seperti kesulitan bicara serta sulit memahami tulisan. Yang kesembilan, perubahan tingkah laku serta emosi, contohnya tidak bisa mengendalikan emosi, depresi, insomnia, dan uring-uringan. Yang ke-10, perubahan fungsi indera, misalnya kehilangan indera penciuman atau rasa. Gejala trauma kepala berat yaitu kehilangan kesadaran, baik terjadi selama beberapa menit ataupun hingga beberapa jam. Selanjutnya sakit kepala berkepanjangan atau semakin parah. Bicara tidak jelas, linglung, lemah, sulit untuk tetap sadar atau terus-menerus merasa mengantuk pada beberapa jam setelah cedera. Selanjutnya, kejang-kejang, pandangan yang kabur, kehilangan pendengaran dari telinga, muntah berkali-kali, keluar cairan bening dari hidung atau telinga. Cairan bening ini merupakan cairan cerebrospinal yang biasanya mengelilingi otak tulang belakang. Selanjutnya, mengalami amnesia, lebam di belakang telinga, kehilangan kemampuan koordinasi tubuh, misalnya sulit menjaga keseimbangan saat berjalan, uring-uringan, atau menunjukkan tingkah laku yang tidak biasa. Etiologi atau penyebab trauma kepala berat.
Kondisi ini bisa disebabkan oleh benturan atau hentakan yang sangat keras kepada kepala atau tubuh, atau adanya objek tertentu yang masuk menembus tengkorak, misalnya serpihan tulang tengkorak yang retak atau peluru. Pengobatan trauma kepala berat, yaitu cara pengobatannya yaitu umumnya membutuhkan penanganan rumah sakit, dokter atau pekerja medis, memantau perkembangan pengidap secara berkala setiap setengah jam sehingga pengidap benar-benar sadar dan emosi. Pemantauan ini dilakukan dengan memeriksa sebagai berikut: tingkat kesadaran, ukuran dan reaksi pupil mata dan terhadap cahaya, ukuran dan reaksi. Selanjutnya, kemampuan koordinasi tangan dan kaki, pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, kadar oksigen dalam darah. Yaitu manifestasi penyakitnya trauma kepala berat, gejala cedera kepala berat, memar dan bengkak di sekitar kedua mata atau di sekitar telinga, gangguan pada pencindera seperti kehilangan pendengaran atau mengalami penglihatan ganda, muntah terus-menerus, dan keluar darah atau cairan bening dari telinga atau hidung. Selanjutnya, cedera kepala berat. Cedera kepala berat atau trauma kepala berat adalah istilah medis untuk mengkategorikan kondisi yang parah. Pada cedera kepala, tingkat kesadarannya seseorang dinilai dengan memberikan skor melalui panduan dari Glaucoma Scale atau GCS dengan nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 15. Seseorang dikatakan mengalami cedera kepala berat bila memiliki nilai GCS 8 ke bawah. Penilaian kesadaran berdasarkan GCS dilihat dari seberapa mudah penderita membuka mata, gerakan fisik yang dilakukan penderita, dan isi pembicaraan dari penderita. Demikianlah penyampaian dari saya tentang trauma kepala berat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.